Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu nanti Ibu akan absen satu persatu ya. Faiza hadir. Terus Alfia Hadir. Rahma Hadir. Kalau Ibu lihat semuanya kayaknya berangkat ya, berarti Ibu absen nihil. Terus kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Kita langsung saja memulai pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa melihat pertumbuhan kita dari kecil hingga duduk di kelas 3 SD. Nah, setelah itu nanti Ibu akan memberikan contoh beberapa ciri-ciri pertumbuhan manusia. Di sini Ibu akan memberikan contoh tentang perubahan yang dialami Udin hingga ketika ini, yaitu mengalami pertumbuhan dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Perubahan yang dialami Udin semenjak bayi hingga ketika ini yaitu mengalami pertumbuhan fisik. Manusia mengalami pertumbuhan dari perkembangan. Saat masih bayi, kita mempunyai ukuran tubuh yang kecil. Bahkan, kita juga bisa mempunyai kekuatan untuk berlari dan melaksanakan sesuatu tanpa pemberian orang lain. Nah, saat masih kecil, ibu pasti selalu membantu kita untuk mencari ilmu berdiri. Bahkan untuk makan pun, ibu masih menyuapi kita. Namun, seiring dengan waktu kita mulai berkembang dan mempunyai kemampuan untuk berjalan dan bermain. Nah, dan inilah salah satu ciri dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semakin kita tumbuh, maka kekuatan otot kita akan semakin baik, sehingga kita bisa melaksanakan banyak sekali aktivitas termasuk melaksanakan acara menari. Dan di sini Ibu akan bertanya, ayo siapa yang suka menari? Saya. Oh ya, Dek Via. Kalau kalian suka, ayo kita coba gerakan tangan. Gerakan tangan seperti ini dulu aja, nggak apa-apa. Dicoba. Pintar. Ibu akan bertanya, ayo siapa yang suka menari? Saya. Oh ya, Dek Via suka menari. Kalau kalian suka, ayo kita coba gerakan tarian sederhana ya. Nanti ikutin Bu Guru dulu. Gerakan pertama yaitu mengangkat tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Angkat tangan dengan berpengaruh ibarat sedang mengangkat beban. Gini.
Nah, terus gerakan kedua yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggunakan jari-jari tangan meniupkan air hujan turun. Gerakan ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf abjad U. Itu salah satu contoh gerakan tarian sederhana. Gerakan 4 yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Pergelangan tangan ini. Gerakan kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Seperti ini. Kemudian lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan sanggup divariasikan dari gerakan yang lemah hingga kuat, misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, ulang. 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 kali jari. Nah, seperti itu. Terus kita itu harus menghargai perbedaan. Dan mari kita amati kondisi teman-teman di kelasmu ya. Apakah ada kesamaan antara kau dan mereka? Maksudnya antara seumpama Devia sama Naufal, pasti ada perbedaan. Di mana letak persamaan dan perbedaannya? Ya benar sekali, kita sebagai insan mempunyai kesamaan dan ada juga beberapa perbedaan. Salah satu yang nampak terlihat yaitu perbedaan pertumbuhan di antara kalian. Ya tadi di antara Devia sama Dek Naufal. Ada anak yang dikaruniai tubuh yang cukup tinggi, ada juga anak yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri ya anak-anak. Di sini pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, Tuhan membuat banyak sekali macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan itu yaitu karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Pintar. Maka ketika melihat temanmu yang tidak bisa menjangkau bola yang ada di atas meja, alasannya yaitu tinggi badannya kurang, maka apa yang kalian akan lakukan? Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ya itu termasuk. Terus yang penting kita harus saling membantu satu sama lain. Nah, terus kita itu harus membantu sahabat tersebut untuk mengambilnya dan bukan menertawakan kekurangan tinggi badan mereka. Jika melihat orang renta membawa barang belanjaan yang berat, apa yang kita lakukan? Membantunya. Ya, benar sekali. Kita bisa membantunya dengan membawa sedikit barang belanjaannya sesuai dengan kekuatan kita. Pintar. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan simbol apa? Rantai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makanan sehat yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Salah satunya yaitu makanan pokok. Contohnya apa? Nasi. Terus kentang, terus jagung, terus roti, terus ubi, ya, dan sagu. Ya, pintar. Kedua, lauk pauk. Contohnya lauk pauk,
daging. Daging, Terus? ikan, Oh. tahu, tempe, telur, dan cumi. Terus yang ketiga, sayur-sayuran. Contohnya Kentang, kangkung, kangkung, bayam, wortel, dan buncis. keempat, buah-buahan. Contohnya Jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. kelima, susu. Contohnya susu Sapi dan susu kambing. Ya, pintar. Protein terdiri dari 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Misalnya apa tadi? Ikan, daging, susu, keju, dan telur. Apakah anak-anak tahu yang dimaksud protein nabati itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Di sini Ibu akan menjelaskan, yaitu protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Nah, sekian materi dari Ibu ya anak-anak. Kita lanjut lain hari jika ada jadwal pelajaran Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata dari Ibu minta maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.